Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul azim. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai ke zaman terang benderang seperti saat ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabatku semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kang Halim di channel Hikmah Setia. Kali ini saya akan menyapa sahabat-sahabatku semuanya sekaligus mendoakan semoga sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya, yang sakit jadi sembuh, yang sedang susah jadi bahagia, dan semua yang menjadi keinginannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, saudaraku dimanapun berada, kali ini saya akan memberikan sedikit wawasan sharingnya tentang bagaimana pikiran, ya, bagaimana pentingnya pikiran atau yang disebut dengan the power of thinking, ya. Ya, kali ini kita akan mempelajari sebuah keilmuan tentang the power of thinking. Sahabatku semuanya, Allah Subhanahu wa taala sudah mendesain manusia itu memiliki pikiran. Allah sudah memberikan kepada manusia itu berupa pikiran. Pikiran itu ada dua, ya, pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Nah, kali ini akan saya bongkar semua tentang pikirannya, termasuk di situ akan saya sharingkan tentang ilmu belief system, ya, placebo effect, jadi reaksi dari keyakinan yang mana saudara semuanya akan bisa menciptakan keyakinan yang hal baik-baik atau hal positif dalam kehidupan kita sehari-harinya, ya. Tentunya tujuannya untuk kebahagiaan kita di masa depan. Baik, sahabatku, tadi pikiran itu Allah mendesain manusia itu ada dua, ya, ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar itu adalah pikiran yang tidak bisa dibohongin. Ketika dia sudah tahu ini salah, ini benar, maka pikiran sadar itu tetap akan mengatakan bahwa ini salah dan ini benar, tidak akan bisa dibohongin. Contoh, kita memiliki pikiran menilai bahwa ini adalah HP, ya, maka pikiran itu ketika dibohongin itu nggak bisa. Misal, ini bukan HP, ini adalah rokok, pikiran tetap menolak karena pikiran sadar itu mengetahui ini adalah HP. Itu pikiran sadar, ya, pikiran yang secara terlihat, ya, secara sadar, dan itu tidak bisa dibohongin sesuai dengan keyakinan yang sudah dialami oleh kita sehari-hari. Nah, pikiran bawah sadar itu bisa dibohongin, ya. Pikiran bawah sadar itu pikiran yang tidak terlihat di dalam tubuh manusia. Contohnya kalau kita misalnya lagi memejamkan mata, kemudian kita membayangkan ada Mekah, kemudian ada rumah. Nah, itu yang bekerja itu adalah pikiran bawah sadar, ya, bukan pikiran sadar. Kalau pikiran sadar itu yang terlihat, ya. Kalau pikiran bawah sadar itu mereka benar-benar di bawah kesadaran. Nah, makanya kali ini saya akan membahas tentang pikiran bawah sadar, bagaimana caranya untuk membuat kehidupan jadi lebih baik. Nah, yang pertama, sahabatku semuanya, saya akan meluruskan belief system yang salah yang dihadapi, yang pernah dijumpai oleh sahabat-sahabatku dimanapun berada. Contohnya, selama ini kita ambil belief system itu adalah keyakinan yang kita keyakinan yang kita milikinya. Contoh misal,
Coba saya akan tanya kepada sahabat-sahabatku semuanya ya, ketika sahabat-sahabatku semuanya lagi diam, ketiban cicak dari atas ke bawah, jatuh gitu ya, nemplok. Nah, apa menurut sahabat-sahabat? Pertanda apakah ketika cicak dari atas jatuh nempel ke tangan? Tentunya selama saya menjumpai orang mengatakan akan sial, ya kan? Itu namanya belief system. Keyakinannya ketika cicak jatuh ke tangan akan sial. Keyakinan kita itulah yang akan menjadi kenyataan. Akhirnya menjadi sial beneran. Sekarang gini, ini sebagai contoh kecil ya, saya ambil contoh kecil saja, tapi ini bisa dipraktekkan seluruh kehidupan yang dialami oleh saudaraku semuanya dimanapun berada. Contohnya gini, belief system yang baik adalah menciptakan keyakinan untuk hal-hal yang baik di masa depan kita. Contohnya, sampai detik ini saya tidak pernah menciptakan belief system yang buruk. Contohnya, saya sering sekali ketiban cicak dari atas ke bawah. Apa yang saya lakukan? Ketiban cicak dari atas nempel. Yang saya lakukan adalah alhamdulillah ya Allah, ini pertanda banyak rezeki. Oh, ini pertanda mendapatkan hal-hal baik. Ya. Atau kalau kita naik motor, ada kucing lewat di depan motor kita. Saya beberapa kali menanyakan, mereka meyakini bahwa keyakinannya ketika sedang naik motor lewat, ada kucing di depannya lewat gitu, baru kita lewat motornya, itu katanya akan menandakan hal kurang baik atau sial atau apes. Itulah belief system yang salah ya, yang dulu lah, zaman kuno misalnya, nenek moyang kita rubah keyakinan kita tuh hal positif. Saya kalau misalnya lagi naik motor, ada kucing lewat seperti ini yang lewatin motor saya, lalu saya menuju ke sana, saya selalu mengatakan alhamdulillah ya Allah, pertanda baik. Alhamdulillah ya Allah, bertanda hidup saya banyak rezekinya. Alhamdulillah ya Allah, bertanda bahwa saya itu akan mendapatkan hal-hal yang baik ya, yang akan datang. Nah, itu yang namanya menciptakan belief system, sahabatku semuanya. Karena belief system itu sangat penting sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya ciptakanlah belief system di setiap yang kita yakini negatif itu dirubah jadi hal positif. Ya, karena apa? Apa yang sekarang kita lakukan hal-hal positif, menarik masa depan hal-hal positif juga. Tanpa disadari, yakin nggak yakin, ya, percaya nggak percaya, masa depan atau kehidupan yang sekarang sahabat-sahabat jumpai atau sahabat-sahabat sedang alami itu adalah desain masa lalu yang sudah didesain oleh sahabat-sahabat sendiri. Contoh kecilnya, kalau misalnya sahabat waktu dulu ya, zaman mudanya itu sering dengarkan lagu-lagu galau, entah lagu lagu pop, lagu rock, lagu apapun yang hal-hal galau, kesedihan, misal lagu tentang putus cinta, lagu tentang diduakan, lagu tentang apapun itu, tanpa kalian sadarin masuk ke alam bawah sadar, akan mempengaruhi alam bawah sadar kita dan akan mengiyakan. Alam bawah sadar itu bisa dibohongin. Ketika kamu perintah, hai alam bawah sadar, hai diri saya, masa depan kamu akan sukses, masa depan kamu akan bahagia, maka mengikuti perintah itu. Ya, alam bawah sadar itu mengikut, siap, saya akan mengantarkan Anda ke alam yang sukses, ke kehidupan yang sukses. Tapi kalau Anda perintahkan misalnya hal yang jelek pun, ngikut, kamu akan masa depan kurang baik. Nah, itu akan menjadi kenyataan. Makanya hati-hati dengan perintah diri kita. Kenapa di Islam mengajarkan selalu bersyukur, selalu ikhlas ya, selalu sabar. Dengan kita bersyukur itu akan menciptakan vibrasi yang bahagia, happy. Semakin kita banyak bahagia, kehidupannya akan datang makin bahagia. Semakin kita banyak kesedihan, kehidupannya akan datang malah makin sedih. Jadi apapun yang terjadi dalam kita saat ini, sedih atau enggaknya, bikin bahagia. Ya, ikhlaskan, syukuri, nikmati, jalani. Resepnya gampang sahabatku semuanya, nggak perlu dibikin ribet segala sesuatu itu, nggak perlu dibikin 7 keliling sampai pusing segala macam, nggak perlu ya.
Jadi sahabat-sahabat itu cukup afirmasi dalam diri setiap mau tidur atau setiap bangun tidur, ucapkan dalam hati, ya Allah saya sehat, ya Allah terima kasih saya masih diberikan kesehatan, saya masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, bisa aktivitas, bisa menghirup udara segar, ya Allah makasih ya Allah, ya Allah saya ingin sukses ya. Kalau bisa seolah-olah saya sudah sukses, ya Allah saya bahagia, ya Allah saya banyak rezekinya, ya Allah saya adalah orang yang bisa menarik rezeki yang banyak yang engkau tebar di dunia ini. Coba afirmasikan ke sana, ciptakan kebahagiaan dalam diri sahabatku. Karena apa yang Anda lakukan saat ini, kebahagiaan yang Anda ciptakan saat ini akan menarik kebahagiaan yang akan datang. Ya, makanya apapun itu jangan mengeluh. Karena kalau sahabat mengeluh, itu akan menarik hal yang sama. Contohnya, kalau misalnya sahabat-sahabatku habis terjadi masalah nih, entah ditipu, entah disakitin, lalu ketemu orang lagi cerita, saya habis disakitin, ketemu lagi saya habis ditipu, justru nggak akan kelar masalah itu, malah akan nambah banyak masalah karena diulang-ulang. Hal negatif itu diulang-ulang, akhirnya jadi tambah negatif. Coba lupakan semua yang sudah terjadi, lupakan, ikhlaskan, buka lembaran baru, ciptakan kebahagiaan dalam diri kalian, apapun itu, baik dengan gerakan tubuhnya, baik dengan ibadah kita saat sholat, entah dengan kita olahraga, entah saat kita bermain bersama sahabat atau teman atau keluarga. Ciptakan yang baik-baik sahabat semuanya, karena itu akan mempengaruhi. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih butuh penjelasan tentang segala macam bagaimana pikiran merubah hidup, bagaimana pikiran untuk menjadikan tubuh kita sehat, bagaimana cara menyembuhkan penyakit dengan pikiran kita sendiri. Silahkan konsultasikan apapun yang akan Anda konsultasikan di nomor yang sudah dicantumkan di bawah ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.